Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa kita akan menganalisis kembali untuk 4 emiten kawalan kita, yaitu ada Bumi, Dewa, BRPT, dan juga Cuan. Nah, untuk pergerakan hari ini tadi di Kamis 22 Januari 2026 itu seperti apa, dan bagaimana potensi di besok hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Maka langsung aja kita simak. Yang pertama tentu saya ingatkan bahwasanya ini disclaimer on. Video ini merupakan analisa pribadi saya dan jangan jadikan sebagai patokan utama. Jadikan video saya ini sebagai salah satu referensi dan ingat jangan percaya terhadap siapapun termasuk kepada saya. Lakukan analisa secara mandiri, jangan percaya dengan siapapun dan jangan terpengaruh oleh kata-kata maupun iming-iming dari orang lain. Tetap harus berpikir secara jernih, logis, dan tiap mengambil keputusan harus dipertimbangkan secara matang-matang. Ya udah, kita lanjut aja langsung ke saham Bumi. Di hari ini Kamis 22 Januari 2026 mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Sama seperti yang saya katakan kemarin bahwasanya Bumi ini masih belum menarik dan cenderung harus wait and see ya dari teman-teman, karena ya ini dia itu masih mencari base atau area kuat yang akan menjadi pijakan barunya. Nah, di hari ini tadi ternyata dia tembus dari garis uptrend yang sudah saya gambar ini ya. Ya artinya apa? Artinya ini menjadi sinyal pertama bahwasanya Bumi ini menuju ke arah downtrend. Ya meskipun masih ada dua penopang ya di bawahnya ya. Ada ini, lalu ada ini. Tapi tetap aja ya teman-teman, seharusnya dia mempertahankan area uptrendnya yang tadi itu ya, harusnya ya inilah garis uptrendnya harusnya dipertahankan, tapi malah dia nggak bisa bertahan dan jebol bawah, closing di angka 348. Indikasinya adalah ini sinyal yang cukup waspada, sinyal negatif, dan ini harus menjadi perhatian teman-teman yang masih punya barang maupun yang mau entry, karena balik lagi dia ini masih belum memiliki area kuatnya untuk sekarang ini. Jadi dia ini masih mencari nih. Di sini dia udah dapet area kuat di sini, tapi ternyata jebol bawah lagi. Ada sentimen berita kemarin tuh yang treasury dijual. Terus habis itu ada beberapa sentimen lain yang teman-teman pasti tahu lah. Yaitu tentu berpengaruh ke harga Bumi sehingga dia mengalami pelemahan, apalagi sebentar lagi kan ini udah mau masuk ke rebalancing MSCI. Yang perlu teman-teman ketahui adalah dalam perhelatan MSCI ini, kalau teman-teman perhatikan beberapa emiten yang menjadi pantauan ataupun yang digadang-gadang masuk MSCI, ketika menjelang pengumuman rebalancing itu beberapa itu ada yang memang terjun. Ya seperti yang saya katakan kemarin lah di video yang kemarin, bahwasanya menjelang rebalancing MSCI itu teman-teman harus bisa mengatur risiko dan ya hati-hatilah. Karena apa? Karena gak menutup kemungkinan orang-orang yang udah pegang barang dari bawah itu memanfaatkan momentum rebalancing sebagai exit liquidity. Jadi ketika udah mau rebalancing, orang-orang yang udah pegang dari bawah itu jualan semua, karena beranggapan bahwasanya target MSCI itu udah tercapai. Dan yang terjadi, harga rontok, gak dijaga. Ini worst case-nya ya, atau skenario terburuknya ya. Gak dijaga, terus akhirnya apa? Akhirnya gak di-maintain, sehingga membuat banyak orang yang nyangkut. Teman-teman bisa cek KPIG ya. KPIG itu di bulan apa saya lupa, kan masuk dalam indeks tapi nggak yang gede ya, di small caps kok nggak salah. Itu ketika rebalancing MSCI rontok, habis itu nggak di-maintain dan baru terbang malah pas sudah keluar dari MSCI. Mohon maaf ya kalau salah ya, itu udah keluar apa belum ya dari MSCI. Dia masuk ke small cap ya, small cap, tapi harganya nggak di-maintain, yang bisa teman-teman cek sendiri lah.
harganya baru terbang malah pas sudah lewat dari periode MSCI bulan itu kan bulan Agustus ya, bulan apa sih, oh iya ya 5 bulan yang lalu ya, pas Agustus akhir itu ya masuk small cap, tapi harganya nggak di maintain, terus nggak dijaga. Itu lihat sendirilah dalam periode dia masuk small cap MSCI itu harganya kayak gimana ya. Contoh gampangnya kayak gitulah. Nah kita balik lagi ngomongin bumi. Untuk area penting sekarang gimana ya? Area penting sekarang udah di sini ya, di 340 lah, 338, di 338 ya teman-teman untuk area pentingnya sekarang. Dan ya cukup disayangkan dia nggak bisa mempertahankan area 364, bahkan nggak bisa closing di atasnya ini ya, garis uptrendnya ini. Jadi ya possible dia akan menguji 338 kalau menurut saya nih besok. Jadi menurut saya ini besok masih akan mengalami pelemahan. Jadi ya bener yang saya bilang kemarin, alangkah baiknya ya wait and see dulu. Karena apa? Karena ya kita nggak tahu ini sampai kapan asing distribusi besar terus. Kalau teman perhatikan dari dia naik ini yang saya pernah bahas itu asing emang borong banyak kan, tapi dia selalu keluar banyak juga. Jadi malah kayak trading mereka ini, dia masuk banyak, habis itu keluar banyak, terus dia nampung lagi, habis itu selang berapa hari keluar banyak lagi. Itu sebenarnya udah menjadi indikasi mereka distribusi. Makanya kan dari awal sini sudah saya bilang kalau teman-teman sebaiknya ya wait and see dulu aja. Toh juga dia mencoba untuk menembus 476 ini udah beberapa kali dicoba tuh nggak bisa untuk mengklaim area atasnya. Iya kan, ini udah 1, 2, 3, 4 udah 4 kali mencoba untuk menembus dan mengklaim area atas tapi nggak bisa. Artinya di sini pasti ada tekanan seller yang kuat. Bukannya malah diborong, malah mereka jualan. Harusnya kalau memang niat untuk menaikkan harga, ya udah, ini 1-2 kali oke lah. Percobaan retracement, retest selanjutnya seharusnya bisa untuk mengklaim area atas, tapi ini enggak. Dia udah 1, 2, 3, 4 kali gagal untuk mencoba mengklaim area 476. At least closing di atasnya 476 lah, ini kan nggak bisa ya. Makanya dia mengalami pelemahan sampai akhirnya sekarang closing di 348. Nah, untuk potensi atau proyeksi besok gimana? Ya menurut saya ini masih akan mengalami pelemahan. Untuk support pentingnya sekarang ada di 338, 338. Ada di 338 sampai dengan ya di sini. Untuk support mayor pentingnya lagi ada di sini di 312, dan ini menurut saya menjadi support vital yang nggak boleh jebol. Karena kalau ini jebol akan menuju ke arah sini, ke arah support mayor yang terakhir. Kalau udah nyentuh sini sih udah udah bukan uptrend lagi, udah downtrend. Sebenarnya nggak usah sampai sini deh, jebol ini aja udah indikasi masuk ke downtrend sebenarnya. Kalau ini kan dia udah jebol, tapi seenggaknya kita tunggu dulu lah dia akan bisa mantul apa enggak. Pokoknya ini area kunci. Kalau ini jebol, udah patah dari uptrendnya. Meskipun memang masih ada support ini ya, tapi kan jauh ya jaraknya. Jadi ya ini adalah pertanda bumi mulai menuju ke arah downtrend. Pokoknya selama ini nggak dijebol ya masih oke lah. Ya nggak oke sih, masih aman lah, masih ada potensi untuk mantul. Tapi kalau udah jebol ini, ya dia akan mengarah ke sini, jauh kan. Makanya kalau ini terjadi jebol ke bawah, itu akan memengaruhi psikologis dari market. Jadi saya ulangi, untuk area penting bumi di mana untuk sekarang 338, yang kedua ada di sini 312. Untuk resisten terdekat ya masih di 364 untuk sekarang ini ya, sampai 388.
Sebenarnya ini masih ada gap ya di atas ini, saya lupa bahas kemarin, ada gap kecil di atas ini. Tapi gap itu gak selalu harus diisi ya, cuma ini bisa menjadi acuan kita bahwasanya di atas ini ada gap. Memang kadangkala memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi gap ini, tapi ada juga yang ada gap terus habis itu langsung keisi, contohnya bull. Terus apa lagi ya waktu itu, saya lupa saya. Ini ada gap, waktu itu saya masuk ada gap, terus habis itu udah keisi selang berapa hari doang, ini 27 Oktober ya, sebulan sih ya, lumayan lah. Ini November baru keisi. Nah, bumi ini juga ada gap tapi gak begitu besar ya, ini ada gap kecil nih, ini antara sini dengan sini. Ini gap down ketika ya, ini ketika sentimen berita itu ya, treasury-nya dijual itu. Nah, kalau dari Broksum gimana, kita lihat masih buangan. Tapi yang menarik apa? Ini asing mulai nampung lagi nih. Kita lihat asing nampung lagi. Asing mulai nampung lagi ya teman-teman. Ini mulai nampung lagi nih asing nih. Kalau kita tarik dari ini hari apa? 20, tanggal Senin aja deh. AK masih punya barang atas ya. Kalau dari tanggal 20, iya, masih punya barang atas nih AK ini. Hari ini tadi kalau kita lihat nih nyangkut ya AK ya, AKBK. AKBK average-nya di atas 348. Kalau kita tarik dari hari Senin, AK nyangkut 392. Ini juga BB, KZ, RK. Nah, kalau dari kemarin masih nyangkut ya posisi ya. RK malah 397 tuh. Tapi kecil ya nominal transaksinya. Ini AKBK lumayan gede juga nih. Kalau kita lihat hari ini Broksum asing mulai nampung. Asing nampung tapi ya average mereka di atas harga sekarang ya. Sekarang 348. Kalau kita lihat all investor lokal, ini MG, BK, ya rata-rata masih punya barang di harga atas ya ini untuk Broksum hari ini. Jadi kemungkinan ya antara besok gap up langsung atau bawa turun terus langsung gap up. Nah, Dewa ini juga gitu, closing dia di bawah, closing di 665 dan support sekarang di 645 untuk terdekatnya Dewa, dan dia udah breakdown jebol secara impulsif juga ya, ini sama seperti bumi. Jadi kecenderungannya ya sama kayak bumi ya, ini masih bisa ngetes bawah. Tapi kalau dari flow gimana? Kalau kita lihat dari flow sih, ini mulai borong lagi ya, dan nominalnya lebih gede daripada bumi. Maksudnya dari sisi seller dan bayarnya itu ini lebih banyak bayarnya. Kalau bumi tadi kan masih banyakkan seller ya, ini maksudnya seller tadi ada, bayar itu ada, maaf bayar itu ada tapi sellernya juga gede. Nah, tapi Dewa ini ada sellernya nggak begitu besar ya, dan yang nampung lumayan. Jadi kemungkinan menurut saya besok ini bisa nguji atas lagi, terdekat di 695, supportnya 645, 645 support terdekat, resisten 695. Ini untuk Dewa. Langsung aja selanjutnya cuan, biar nggak panjang-panjang. Cuan masih sama, dia ini ya ngetes bawah. Ini nggak tahu lagi lah, ini dia cari area kuat tapi nggak bisa mempertahankan terus gitu. Dia udah mencoba berapa kali, 3 kali
nggak kuat-kuat. Terus sekarang ya mencari area kuatnya sebagai pijakan, tapi ya gitu, ini masih turun lagi. Jadi ya kemungkinan ini sama seperti analisa saya sebelumnya lah, ini bisa nguji bawah. Ini satu, ini ngisi gap lagi, kemungkinan 1775 atau 1780 lah, ini karena ada gap kecil ya di sini. Ini bisa aja ke situ terus mantul, atau bisa juga dia mampir dulu ke sini MA 100, MA 200 ini. Dia bisa mampir dulu ke MA 200 atau nyentuh ke gap mantul. Kalau dari Broksum gimana? Ya udah ada akumulasi tipis-tipis, tapi oh ya, ini asing juga udah mulai borong ya. ZP mulai borong banyak. Let's see lah. Pokoknya untuk cuan area penting sekarang di 1780. Untuk ini ada gap di sini. Ada resisten terdekat di 1865. Ini untuk cuan. Jadi maksud saya bumi tadi seperti cuan itu ya ini. Ini teman-teman lihat, ini dia jebol dari garis uptrend kan ya. Terus dia mencari base atau area kuatnya. Berkali-kali ini cuan itu nguji tapi gak bisa mempertahankan, akhirnya jebol lagi, nguji gak kuat, jebol lagi, nguji gak kuat, jebol lagi. Belum ada tanda-tanda reversal secara kuat. Ini kan turun terus ini setelah dia berkali-kali mencoba untuk menembus resisten ini, gak kuat-kuat, gak bisa mengklaim area atas kayak bumi tadi. Habis itu dia turun terus mencari area kuatnya kembali, tapi ya gitu, ngetes kuat, gagal breakdown bawah, gagal breakdown bawah, gitu terus. Ini untuk cuan, soalnya BRPT. Dan BRPT ini masih sama ya, menjengkelkan. Ini yang saya bilang kemarin ya teman-teman, bahwasanya BRPT ini yang paling mending, dan memang benar tadi dia open hijau tapi sama lagi diulang. Dia gak bisa mengklaim area atas, dia gak bisa mempertahankan dan closing at least di atasnya 3000 kek. Ini dia cuma nyentuh atas, habis itu balik lagi turun ke bawah, ya percuma. Ini pasti udah buang semua ini. Iya, udah buang gede banget nih AE ini, sialan memang ini. ZP masuk, AK masuk, tapi ya kecil. ZP sih yang lumayan tadi, lumayan, tapi ya buangannya gede juga ini. Asing yang nampung juga kecil nilai transaksinya. Jadi ya ini support pentingnya di sini dah, 2710 sampai ini juga support penting 2414 atau 2400 lah, 2410 dan 2710 itu untuk area pentingnya si BRPT. Dan ini permainannya dia ini diulangi lagi ya, udah total 8 kali dia mencoba ngetes atas tapi gak bisa mengklaim ya. Kasarannya itu, gampangannya itu, dia tuh kayak nyentuh doang habis itu balik lagi ya, kan kayak ngejek ya. Ini menjengkelkannya itu, dia udah nyoba untuk ngetes tapi gak bisa mempertahankan, gak bisa closing di atas area tersebut. Jadi ya percuma, dia cuma ngetes mampir terus balik lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman buat trading ini kan juga enak ya, masuk nyentuh resisten jual. Ya ini untuk pembahasan 4 emiten kali ini. Terima kasih, selamat malam.